Halo teman-teman, kembali bersama MyTech Audio. Dan untuk pertama kalinya, channel ini akan nge-review produk dari Anker. Dan bersama saya saat ini ada Anker Soundcore 3, penerus dari versi sebelumnya, yakni Anker Soundcore 2. FYI, speaker ini udah saya pakai selama 2-3 minggu terakhir, dan di video kali ini akan kita lihat gimana performa dari Anker Soundcore 3 dibandingkan pesaing-pesaing di level ukuran harganya. Seperti biasa, Soundcore 3 ini saya beli dengan duit saya sendiri dengan harga Rp850.000 di salah satu marketplace di Indonesia. Spoiler aja, ini mungkin bisa menjadi salah satu small speaker paling worth it di rentang harga Rp500.000 sampai 1 juta, mungkin 1 juta lebih sedikit masih oke teman-teman. Kalau gitu, tunggu apa lagi? Sekarang mari kita meluncur ke reviewnya. De vill ju bara dra ner oss, men du är fett och vanlig. Och det jag lägger av min tid, jag vill ha det. Du får mig känna sig. Secara fisik, Anker Soundcore 3 ini punya penampilan yang terlihat cukup premium. Material made silicone yang dipakai melapisi body speakernya ini secara teksturnya bahkan saya lebih suka daripada material yang sama yang digunakan di Trosmart Force 2 atau Eagle Terra 3. Lebih less slippery aja di sini, lebih nggak licin. Adapun grill speaker masih terbuat dari metal sepenuhnya. Untuk pertombolan sendiri, di bagian atas speaker, kita jumpai ada beberapa tombol seperti power on off, volume up, volume down, Bluetooth pairing, dan tombol logo Soundcore di tengah untuk play pause music dan pindah ke lagu berikut atau ke lagu sebelumnya. Semua fungsinya saya tampilin di layar ya teman-teman. Di bagian samping body speaker, kalian bisa lihat ada celah buat strap, dan di ujung yang satunya lagi, ada USB Type-C port buat ngecharge. Yang anehnya dibiarkan terbuka di sini tanpa penutup, mirip-mirip kayak yang ada di JBL Flip 5. Ya, meskipun speaker ini memang udah IPX7 rating alias tahan ditenggelamin dalam air, tapi saya rasa bukan berarti USB-C portnya bisa dibiarin terbuka gini sih. Karena kalau udah sering kena expose ke air dan udara, tentunya bakal lebih cepat berkarat atau ditumbuhin jamur. Sedangkan baterainya sendiri diklaim oleh Anker bisa support playtime music hingga 24 jam nonstop dalam sekali charge-nya teman-teman. Dan waktu saya tes sendiri, Soundcore 3 dengan volume 50% bisa bertahan memainkan musik selama 29 jam 35 menit. Crazy! Sampai penasaran, nih speaker sebenarnya dalemannya pakai baterai apa power bank sih? Dan anyway, seperti kebanyakan speaker Anker lainnya, Soundcore 3 ini sudah ada pengaturan app-nya. Mantep banget! Di app-nya terutama kalian bisa atur equalizer sesuai dengan preset yang disediakan, atau kalian bisa atur sendiri pakai EQ grafik sesuai dengan keinginan kalian. Equalizer grafiknya so far sangat responsif dan cukup ngasih perbedaan di kualitas audio yang dihasilkan. Dan kalau kalian ngerasa bass dari Soundcore 3 ini kegedean, kalian bisa turn off-in fitur bass up yang memang udah nyala secara default dari awal teman-teman. Dan kalau bass up-nya di off-in, bass-nya jadi terdengar sedikit lebih tight, tapi sub bass-nya juga sedikit berkurang di sini teman-teman. Sekarang kembali ke speakernya. Seperti halnya JBL Flip 5 atau Sony XP23, di Soundcore 3 ini kalian nggak akan temuin jack 3,5 mm. So praktis, Soundcore 3 cuma bisa dipakai buat muter musik via Bluetooth-nya aja. Yang di sini sudah menggunakan versi 5.0. Jangkauan maksimumnya sendiri ketika saya tes di tempat terbuka, minim hambatan, saya dapat hasil di angka 40 meter. Dan menurut saya ini hasil yang masih menengah ke bawah bila dibandingkan dengan speaker-speaker lain dengan Bluetooth 5.0 yang pernah saya tes sebelumnya. Dipakai buat video streaming di Netflix maupun YouTube, saya masih kadang merasakan ada sedikit delay di YouTube, terutama di iPad saya. Sedangkan di Netflix overall relatif lebih aman, menurut toleransi mata saya teman-teman. Soundcore 3 juga sayangnya masih belum bisa dikoneksikan ke dua device secara bersamaan. Fitur yang sering kita jumpain di speaker-speaker Sony atau JBL. Lalu, kalau kalian mau berpindah perangkat dari satu perangkat ke perangkat lain, kalian harus disconnect terlebih dahulu speaker ini dari perangkat yang pertama, baru dikoneksikan ke perangkat yang baru. So, juga tidak ada multi-pairing di sini. Sedangkan untuk Bluetooth audio transmission-nya, speaker ini baru mensupport codec SBC. As expected lah ya, untuk harga di bawah 1 juta. Dan untuk ukuran sekecil ini, codec saya rasa nggak akan pengaruh banyak teman-teman. Untuk kualitas mikrofonnya sendiri ketika dipakai buat call, kita dengerin call sample berikut ini teman-teman. Alright, tes 1 2 3, tes 1 2 3.
ini adalah call quality sample ketika saya call menggunakan iPad saya. Sekarang kita akan coba berpindah ke Anchor Soundcore 3, teman-teman. Yuk. Oke, tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Dan ini adalah call sample ketika saya call menggunakan Anchor Soundcore 3 Bluetooth speaker, teman-teman. Bagaimana menurut kalian kualitas mikrofon yang ada di Soundcore 3 ini? Kasih tahu saya ya di kolom komentar di bawah. Sekarang kita coba kembali ke video reviewnya. Baik teman-teman, sekarang as usual, saatnya kalian memakai earphones atau headphones kalian karena kita akan dengerin output audio dari Anchor Soundcore 3 ini. Dan nanti kita lihat bagaimana speaker ini bila di-compare dengan beberapa rivalnya. Yuk! Would you let me take a minute of your time? My chest piece of pleasure where it gets you. All I know I'm in it for the ride. You don't care if you hurt me. Leave me up for fun. Not for what I'm telling you. Don't keep this up. You lose some. Just say yes, choose to do whatever comes next. This or that, getting drunk on whiskey on a Tuesday night, but drinking low by an open fire, make love or fight. This or that, evenings on the train or catch a morning flight, join dinner until midnight. Just my habit, I can't describe it. And she can talk about it like it's magic. The way that she loves my habit, just my habit. I can't describe it. And she can talk about it like it's magic. The way that she loves my habit. Just my habit.
Oke, teman-teman. Audio sampel tadi tentu bukan representasi 100% bagaimana output audio asli dari speaker ini. Tapi seenggaknya dari situ kalian bisa tahu bagaimana kira-kira perbandingan audio dari Soundcore 3 ini relatif bila dibandingkan dengan beberapa speaker lainnya. Secara volume, Anker Soundcore 3 ini hampir sekenceng JBL Flip 5 dan sedikit lebih kenceng dari Sony XP23 dan Tronsmart Force 2. Untuk audionya sendiri, overall saya merasa Anker Soundcore 3 ini lebih ke arah yang balance, tapi sedikit ke arah V-shape juga. Karena saya merasa vokalnya sedikit lebih mundur daripada bass dan treble-nya di sini. So, yuk kita mulai satu-satu. Dari bassnya dulu. Yang saya suka dari bass Soundcore 3 ini, bassnya bisa kasih kombinasi yang bagus ya, antara hit cukup dalam dan kasih impact yang cukupan. Tapi bassnya nggak pernah lebay dan tetap berasa balance serta minim boost. Sebagai perbandingan, bassnya lebih dalam daripada Sony XP23 dan Tronsmart Force 2. Dan saya rasa hampir sama dalamnya dengan JBL Flip 5. Hanya aja di sini bass dari JBL Flip 5 sedikit lebih dalam, sedikit lebih di boost, terutama di area mid bass dan juga sub bass-nya. Lalu juga agak lebih punya impact, lebih punya body. Sedangkan bass Soundcore 3 relatif agak lebih minim boost dan lebih minim impact bila dibandingkan dengan JBL Flip 5. Hal ini menyebabkan kalau kalian dengerin lagu-lagu full band yang temponya cepet atau lagu rock, suara bass drums di lagu-lagu tersebut bakal terdengar lebih terkontrol di Anker Soundcore 3. Bassnya bakal terdengar lebih terkontrol, lebih cepet dan nggak ngegandolin gitu dibandingkan di JBL Flip 5. Tapi semua kembali lagi soal selera teman-teman. Karena ada orang-orang yang tetap suka bass yang impactnya lebih berasa kayak JBL Flip 5 gitu. Bahkan ketika dipakai buat dengerin lagu-lagu rock dan full band yang temponya cepat ini tadi. Dan tentunya bass di JBL Flip 5 bakal lebih bisa menambah sensasi guilty pleasure untuk lagu-lagu electronic music, EDM, dan bassy songs lainnya in general. Semua soal selera ya teman-teman, sekali lagi. But anyway, untuk small speaker dengan harga di bawah sejuta, ini menurut saya mungkin the best bass quality secara kombinasi kontrol, kedalaman bass, dan juga impact-nya. Mungkin ya teman-teman, karena who knows, saya juga belum mencoba semua small speaker di dunia. Beralih ke mid-range pun seperti vokal cewek dan instrumen-instrumen gitar, piano, punya artikulasi dan detail yang one of the best untuk small speaker di bawah sejuta. Tapi kalau ada kelemahan dari Anker Soundcore 3 kalau saya cari-cari, ada di eksekusi dari output vokal cowok, terutama vokal pria yang non-tenor. Jadi yang suaranya bariton, bass yang menengah ke arah suara yang berat-berat gitu teman-teman. Seringkali di saat di satu sisi Anker Soundcore 3 ini cukup menonjolkan tekstur dari vokalnya, sebagai gantinya speaker ini sering juga ngorbanin keutuhan atau ketebalan dari vokal cowok-cowok ini tadi. Yang harusnya untuk vokal cowok dengan suara yang berat, ini menjadi ciri khas dari vokal cowok tersebut. Tapi di Anker Soundcore 3, keluarannya berasa lebih tipis di sini teman-teman. Terutama hal ini saya notice ketika saya dengerin lagu-lagunya Randy Pandugo, Hindia, hingga F.V. Kaplan gitu-gitu. Saya akui, bahkan tekstur vokal di Anker Soundcore 3 sedikit lebih keluar, slightly better daripada di JBL Flip 5 atau di 3BitX Soundsurf. Ya, sebagai ilustrasi, bayangin teman-teman kalau kalian makan fried chicken, ayam goreng. Entah itu dari KFC, McDonald's, atau ya fried chicken manapun yang kalian suka. Saya yakin banyak dari kalian yang demen sama kulit ayam. Ayo, siapa yang demen? Pasti banyak kan ngaku. Nah, vokal cowok di Anker Soundcore 3 ini, itu kalau dianalogikan, itu seperti kalau kalian makan ayam goreng, yang kulitnya tuh crispy banget, teksturnya renyah, enak, mantep lah, kriuk-kriuk gitu. Tapi ketika kalian habisin kulitnya dan kalian makan dagingnya sekarang, ternyata dagingnya cuma lebih tipis. Dagingnya nggak setebal yang kalian harapin, cuma dikit doang. Sedangkan untuk output vokal dari JBL Flip 5 atau 3BitX Soundsurf, itu analogi dengan fried chicken ini tadi, kalau kalian makan fried chickennya, itu mungkin secara tekstur kulit ayamnya itu nggak seenak, nggak serenyah gitu ya, dibandingkan ayam goreng Anker Soundcore 3 ini tadi. Tapi ketika kalian makan dagingnya, wah, daging empuknya itu lebih tebel, lebih berisi teman-teman. Ayamnya lebih gendut di sini. So, semuanya kembali soal selera teman-teman. Kira-kira gitu analogi yang bisa saya kasih. Sorry kalau agak aneh. Sedangkan vokal cewek, lalu suara S di frekuensi mid dan upper mid, nggak ada masalah. Dan bahkan suara konsonan seperti S di telinga saya, itu udah aman banget ya Soundcore 3 ini.
Jarang banget atau hampir nggak pernah berada di ambang tajam. Overall, tekstur dan clarity dari vokal cewek di Soundcore 3 ini salah satu yang terbaik, kalau nggak yang terbaik ya bahkan, untuk small speaker di rentang harganya, menurut saya. Kurang lebih secara detail dan tekstur vokalnya sendiri, at least sudah sebagus kalau nggak bahkan lebih bagus daripada di 3-bit X Soundsurf. Hanya aja vokal di 3-bit X Soundsurf sedikit lebih utuh, lebih tebel, terutama vokal cowok. Masuk ke treble sekarang, treble-nya sih wow. Ini adalah bagian yang paling saya suka dari Anker Soundcore 3 ini. Treble-nya. Suara cymbal dan snare terdengar lebih realistis, lebih detail, dan lebih extended daripada di Transmart Force 2 dan 3-bit X Soundsurf bahkan. Padahal kalian tahu sendiri, kalau kalian sudah lihat video sebelumnya, bagaimana saya enjoy dengan treble keluaran 3-bit X Soundsurf ini. So ya, kata-kata extended treble di boxnya ini nggak main-main menurut saya, bukan gimmick belaka. Yang membuat saya cukup amazed, tentunya bagaimana treble extension dari Soundcore 3 ini lebih lepas, lebih lega, tapi tetap berasa akurat bila dibandingkan small speaker lain di audio sample tadi. In fact, ini mungkin treble extension terbaik di antara small Bluetooth speaker lain yang pernah saya dengar untuk ukuran dan rentang harganya. Kedinamisan dan pemisahan instrumennya juga cukup berasa di Anker Soundcore 3 ini. Lebih berasa terpisah-pisah secara jelas, kayak lebih berasa kontrasnya gitu antara instrumen satu dengan instrumen lainnya daripada di 3-bit X Soundsurf, Transmart Force 2, dan juga Sony XB23. Bagi kalian yang saat ini sedang consider untuk membeli Sony XB23, saya malah saranin ke kalian untuk mending hemat duit dikit, save up duitnya, dan ambil Anker Soundcore 3 ini aja. Kecuali kalau kalian memang prefer tuningan ala-ala Sony gini, yang super inofensif, super safe, dengan vokal yang representasinya lebih tebal dan smooth, so ambil Sony. Tapi selain daripada itu, kalian bisa sebutin sendiri kedalaman dan kualitas bass, kualitas dan extension treble, clarity dan detail di vokal, Soundcore 3 di atas Sony XB23. Menurut saya, any day. Great job Anker. Dan karena Anker Soundcore 3 ini memakai dua full range stereo transducers, ini jelas jadi keunggulan tersendiri bila dibandingkan dengan JBL Flip 5 di lagu-lagu tertentu yang cukup rewel dan sangat demanding buat di-play di sistem stereo. So, after all, saya berusaha seobjektif mungkin di video ini teman-teman. But I think for now, I really like this speaker. Karakter suaranya lebih mature bisa dibilang dibandingkan kebanyakan small speaker lain di harga di bawah $1 juta. Apakah saya merekomendasikan speaker ini? Absolutely. Dengan baterai 24 jam lebih, material yang terlihat elegan dan cukup premium, serta ada dukungan app yang nyediain equalizer yang sangat-sangat leluasa buat di-adjust bagi kalian para pecinta audio, value yang saya lihat dari speaker ini gede banget. Adapun kekurangan yang saya temuin dari speaker ini, relatif minor bisa dibilang, seperti absennya pelindung dari USB Type-C port di sini, dan absennya jack 3,5 mm, dan kadang masih ada sedikit delay audio-video ketika dipakai buat nonton YouTube di perangkat Apple. After all, masih sangat recommended menurut saya, apalagi untuk harganya di 800 ribuan. Sekian dulu video kali ini teman-teman, thanks for watching, dan jangan lupa kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, pertimbangan untuk like dan subscribe jika kalian berkenan. Kalau gitu, see you di video lainnya teman-teman. Take care everyone. Bye.